Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Taufik dengan NIM 235228897 SV 23809. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil object detection berbasis deep learning dengan menggunakan metode single shot detector atau SSD untuk melakukan monitoring kesehatan pohon sawit. Di mana proses pertama yaitu melakukan instalasi library deep learning, di mana sebaiknya untuk proses deteksi objek dengan menggunakan deep learning pada ArcGIS-Pro menggunakan versi 3 ArcGIS-Pro dan library deep learning 3.4 agar proses deteksi objek dapat lebih stabil dan berjalan dengan sebaiknya dibanding dengan menggunakan ArcGIS Pro 3.5. Kemudian eh, selanjutnya dilanjutkan dengan mengunduh data foto udara yang akan digunakan untuk melakukan deteksi objek pohon sawit dengan memastikan area kajian telah terlihat dengan baik dalam foto udara. Kemudian langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan pembuatan deteksi objek pohon sawit yaitu melakukan pembuatan titik sampel yaitu dengan menggunakan tools label object for deep learning. Kemudian di mana di sini saya telah membuat beberapa titik sampel pohon sawit dengan jumlah 100 titik sampel pada 6 lokasi yang berbeda. Ini dengan total 100 titik sampel dengan melakukan sampel pada berbagai jenis kelapa sawit, baik itu yang masih muda, sudah tua, yang sudah kuning ataupun masih hijau. Kemudian proses selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan melakukan ekspor eh, pohon sampel tersebut dengan menggunakan tools ekspor training. Sebelum melakukan ekspor training data, kita menyimpan label tersebut dalam bentuk shapefile. Kemudian shapefile tersebut kita lakukan ekspor melakukan untuk melakukan training data deep learning, yang mana menghasilkan data shapefile beberapa data yaitu maaf bukan shapefile yaitu beberapa data, yang mana dalam data tersebut terdapat beberapa folder yaitu label dan image, yang mana di sini terdapat foto-foto objek detection atau beberapa sampel dari pohon sawit yang telah kita buat titik sampelnya. Di mana di sini terdapat 52 542 files atau sekitar 270-an foto foto titik sampel, di mana kemudian titik sampel tersebut kemudian dilakukan training dengan menggunakan tools training deep learning pada eh, bagian geoprocessing. Kemudian pada proses train deep learning tersebut, saya menggunakan Epoch 30 dengan karena perangkat yang saya gunakan yaitu memiliki spesifikasi Intel Core i5 dengan GPU RTX 2050. Kemudian untuk backbone model saya gunakan yaitu ResNet 50 dan monitoring metriknya saya menggunakan validation loss. Kemudian setelah training model deep learning telah selesai, dapat dilihat hasilnya yang mana menghasilkan
average precision 0,01, yang mana hasil ini merupakan hasil yang sebenarnya sangat-sangat buruk untuk sebuah model yang dilatih pada deep learning, di mana di sini pada terlihat dari statistik diagramnya, pada batch proses ke 200-an terdapat peningkatan validation loss sebesar 600, yang mana seharusnya seiring berjalannya batch processing itu validation loss-nya seharusnya menurun. Kemudian pad- pada bagian sampel result, yaitu prediction, di sini cukup baik untuk deteksi setiap objek pohon sawitnya. Namun eh, proses deteksi objeknya sangat-sangat minim, hanya beberapa pohon saja yang dapat dideteksi. Padahal seharusnya setiap pohon itu dapat terdeteksi sebagai pohon sawit. Kemudian setelah training model ini telah selesai dibuat, proses selanjutnya yaitu dilakukan eh, stack objek menggunakan deep learning dengan menggunakan metode single shot detector, di mana proses ini merupakan proses utama dalam proses deteksi objek menggunakan berbasis deep learning dan menggunakan metode single shot detector. Kemudian pada bagian eh, batch pada saat melakukan proses detect object menggunakan tools detect object using deep learning, saya menggunakan batch size sebesar 8. Kemudian untuk hasil dari detect object tersebut dapat lihat pada layar ya, eh, di mana terdapat banyak error, yaitu pada bagian pinggir foto udara eh, terdapat objek-objek yang dianggap sebagai pohon sawit sebagai berikut, dan pada dalam foto udara juga tidak secara menyeluruh hasilnya. Banyak pohon-pohon sawit yang tidak terdeteksi, dan di mana di sini juga pada bagian sungai juga terdeteksi sebagai pohon sawit, yang mana seharusnya jika modelnya bagus, maka hasil deteksi objek ini tidak terjadi di luar pohon selain objek pohon sawit. Kemudian selanjutnya pada objek pohon sawit pun tidak secara menyeluruh untuk hasil yang didapat dideteksi. Di sini pohon-pohon lain pun juga terdeteksi sebagai pohon sawit, dan juga bentuk geometrinya banyak yang tidak sesuai dengan eh, label objek yang telah saya buat sebelumnya, di mana terdapat objek yang berbentuk persegi panjang baik secara vertikal dan horizontal. Dan hasil training tersebut saya menggunakan fitur eh, tools non maximum suppression untuk melakukan identifikasi fitur object deteksi hasil object detection tersebut. Kemudian di sini juga saya telah membuat band untuk menggunakan metode VARI untuk melakukan identifikasi klasifikasi kesehatan pohon sawit. Kemudian saya juga telah mengatur tampilannya menjadi standar deviation. Lalu di sini juga saya telah membuat eh, titik-titik berdasarkan hasil inferencing detect object deep learning. Kemudian selanjutnya setelah pembuatan proses fitur to point, saya melakukan identifikasi radius dari setiap eh, objek dari hasil deep learning, yaitu data inferencing ini. Lalu setelah itu saya membuat eh, buffer dari titik-titik dari tools fitur to point tersebut dengan menggunakan tools pairwise buffer, dengan menggunakan buffer sebesar 5 meter. Setelah saya lakukan pengukuran dengan menggunakan tool measure, kemudian
Dari hasil pairwise buffer tersebut, saya melakukan ekstraksi nilai vari dengan menggunakan tool zonal statistik for as table, di mana hasil ini merupakan menghasilkan data tabel atribut saja. Kemudian data tabel atribut tersebut dimasukkan pada tabel data shape file buffer tersebut dengan menggunakan tools join field. Kemudian tool, kemudian setelah hasil zonal statistik tersebut telah dilakukan join pada data shape file yang akan ditampilkan di kolom min tersebut. Kemudian hasil tersebut disimbolisasi berdasarkan dengan dibagi menjadi 4 kelas, yaitu hijau untuk kesehatan pohon sawit yang dianggap sehat, kemudian kuning untuk yang kurang sehat, kemudian oranye yang perlu eh, identifikasi observasi pohon sawit, dan merah yaitu pohon sawit yang dianggap kurang sehat atau perlu dilakukan penanganan, di mana hasil hasil klasifikasi tersebut dapat dilihat pada layar, di mana berdasarkan objek deteksi saya, hasilnya yaitu banyak hasil pohon sawit yang dideteksi sebagai pohon sawit yang cukup sehat atau sehat, yang ditandai dengan warna hijau tersebut. Kemudian yang kurang sehat juga cukup banyak, namun tidak sebanyak eh, kelapa sawit yang dianggap sehat. Kemudian dilanjut untuk kelapa sawit yang perlu identifikasi yang semakin sedikit, dan pada hasil kelapa sawit yang tidak sehat atau perlu penanganan yang ditandai dengan simbol merah itu cukup sangat sedikit dibanding dengan hasil-hasil klasifikasi kesehatan pohon sawit yang sehat dan kurang sehat tersebut. Eh, Mungkin itu saja penjelasan dari objek deteksi yang saya hasilkan dengan menggunakan deep learning, menggunakan metode single shot detector. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.